Apa jika saya katakan penuaan bukanlah takdir yang menghancurkan? Ribuan lansia di luar sana perlahan-lahan dirusak organnya oleh racun tak terlihat yang tersimpan di piring mereka. Anda mungkin berpikir, itu kan cuma gula dan karbohidrat biasa. Tapi, izinkan saya memberitahu Anda, keduanya adalah silent killer yang secara senyap merobek-robek jantung, ginjal, otak, bahkan setiap sel dalam tubuh Anda. Inilah mengapa banyak lansia tiba-tiba merasakan kelelahan kronis, penglihatan memburuk, hingga stroke mendadak. Ini bukan takdir, ini adalah konsekuensi dari apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan biarkan diri Anda atau orang tua Anda menjadi korban berikutnya dari penuaan dini dan penyakit kronis yang disebabkan oleh pola makan yang salah. Ini bukan hanya tentang menghindari penyakit, tapi tentu mendapatkan kembali kualitas hidup yang layak Anda dapatkan di usia senja. Mari kita hadapi kenyataan pahit ini dan temukan solusinya bersama. Sebelum kita mulai, jika Anda ingin tahu bagaimana menyelamatkan diri dari ancaman tersembunyi ini, pastikan Anda menekan tombol like di bawah ini dan subscribe ke channel Tips Lansia sekarang juga. Dengan begitu, Anda tidak akan melewatkan informasi penting yang bisa mengubah hidup Anda dan keluarga. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang di Tips Lansia. Di sini kita akan membahas berbagai rahasia untuk menjalani masa senja yang penuh vitalitas dan kebahagiaan. Saya ingin berbagi sebuah kisah yang selalu menjadi pengingat bagi saya tentang betapa besar dampak dari perubahan kecil. Ada seorang pasien saya, sebut saja Ibu Melati, usianya 63 tahun. Beliau datang kepada saya dengan keluhan lemas tak bertenaga, sering pusing, dan gula darahnya sangat sulit terkontrol, bahkan sudah minum obat pun. Kondisinya cukup mengkhawatirkan, dengan resiko komplikasi yang tinggi. Ibu Melati sudah mencoba berbagai diet ekstrim, yang justru membuatnya semakin frustasi dan putus asa. Saya hanya memberikan beberapa saran sederhana terkait pola makannya. Fokus pada pemilihan jenis makanan tertentu, bukan pada pembatasan kalori yang ketat. Awalnya beliau ragu, dokter, sudah banyak yang saya coba, sepertinya tidak ada gunanya. Tapi saya meyakinkan beliau untuk mencoba selama beberapa minggu saja. Hasilnya, sungguh luar biasa. Hanya dalam 3 bulan, gula darah Ibu Melati mulai stabil tanpa lonjakan drastis. Energinya kembali. Dan yang paling mengejutkan, berat badannya turun dengan sehat. Beliau bercerita dengan mata berbinar. Dok, saya tidak menyangka hal sesederhana ini bisa mengubah hidup saya. Kisah Ibu Melati adalah bukti nyata bahwa tindakan sepele sekalipun dapat membawa dampak luar biasa positif pada kesehatan kita di usia senja. Apa rahasia di balik perubahan Ibu Melati? Itu adalah pemilihan makanan super yang secara ilmiah terbukti mampu menyelamatkan organ-organ vital kita dari kerusakan akibat gula dan karbohidrat berlebih. Seringkali kita fokus pada obat-obatan, padahal kunci utamanya ada di piring kita setiap hari. Penuaan memang proses alami, namun bukan berarti kita harus pasrah terhadap penurunan fungsi organ. Gula dan karbohidrat olahan dalam jumlah berlebihan dapat memicu peradangan kronis, resistensi insulin, dan penumpukan lemak visceral. Ketiga faktor ini adalah biang keladi di balik penyakit jantung, diabetes tipe 2, Alzheimer, bahkan beberapa jenis kanker yang sering menyerang lansia. Kabar baiknya ada jenis-jenis makanan tertentu yang tidak hanya rendah gula dan karbohidrat, tetapi juga kaya nutrisi pelindung. Makanan-makanan ini bekerja dengan cara menstabilkan gula darah, mengurangi peradangan sistemik, serta memberikan nutrisi esensial untuk menjaga fungsi optimal setiap sel dan organ. Ini bukan tentang diet ketat yang menyiksa, melainkan tentang membuat pilihan cerdas yang memberdayakan tubuh Anda. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan inti tentang 6 makanan super yang akan mengubah hidup Anda, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Tips Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang mari kita bahas 6 makanan super yang terbukti menyelamatkan lansia dari gula dan karbohidrat yang merusak organ. Pertama, sayuran hijau seperti bayam, kangkung, sawi dan brokoli hijau adalah pahlawan tanpa tanda jasa di piring kita. Kebanyakan dari sayuran ini
sangat rendah karbohidrat dan gula, membuatnya ideal untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil, bahkan setelah makan. Ini krusial bagi lansia, di mana metabolisme glukosa cenderung menurun. Lebih dari sekedar rendah karbo dan gula, sayuran hijau juga merupakan gudang vitamin dan mineral esensial. Mereka kaya akan vitamin A, yang penting untuk penglihatan dan sistem kekebalan tubuh yang kuat, vitamin C sebagai antioksidan kuat untuk perbaikan sel, dan vitamin K yang vital untuk kesehatan tulang dan pembekuan darah yang normal. Nutrisi-nutrisi ini bekerja sinergis untuk mendukung fungsi organ secara menyeluruh. Sebagai contoh, serat dalam sayuran hijau tidak hanya membantu pencernaan, tetapi juga memperlambat penyerapan glukosa, mencegah lonjakan gula darah mendadak yang bisa merusak pembuluh darah. Ini adalah mekanisme alami tubuh yang dapat kita optimalkan dengan asupan yang tepat. Bayangkan betapa berbedanya rasanya saat energi Anda stabil sepanjang hari, bukan naik turun seperti roller coaster. Selain itu, sayuran hijau mengandung berbagai senyawa fitokimia yang memiliki sifat antiinflamasi kuat. Peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit degeneratif pada lansia, mulai dari penyakit jantung hingga artritis. Dengan mengkonsumsi sayuran hijau secara rutin, Anda secara aktif memerangi peradangan ini dari dalam. Untuk porsi, cobalah untuk memasukkan minimal 1 porsi besar sayuran hijau dalam setiap makanan utama Anda. Misalnya, semangkuk besar bayam rebus atau tumis kangkung. Anda juga bisa menambahkannya ke dalam sup, omelet, atau bahkan smoothie jika Anda suka. Variasikan jenis sayuran hijau yang Anda konsumsi untuk mendapatkan spektrum nutrisi yang lebih luas. Ingat, ini bukan hanya tentang mengisi perut, tetapi tentang mengisi tubuh Anda dengan nutrisi yang bekerja sebagai pelindung dan pemulih. Pilihlah sayuran hijau segar dan masaklah dengan metode yang mempertahankan nutrisinya, seperti dikukus atau ditumis sebentar. Penting untuk diingat bahwa meski sangat bermanfaat, penderita gangguan pembekuan darah atau yang mengkonsumsi obat pengencer darah harus berkonsultasi dengan dokter mengenai asupan vitamin K. Namun, secara umum, manfaat sayuran hijau jauh lebih besar daripada resikonya untuk sebagian besar lansia. Kedua, pernahkah Anda mendengar tentang ikan berlemak sebagai makanan otak dan jantung? Itu bukan tanpa alasan. Salmon, makarel, sarden, dan tuna adalah contoh ikan berlemak yang bebas karbohidrat dan kaya akan asam lemak omega 3, khususnya EPA dan DHA. Ini adalah lemak baik yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama di usia senja. Asam lemak omega 3 dikenal luas karena sifat antiinflamasinya yang kuat. Seperti yang sudah saya sebutkan, peradangan adalah pemicu utama kerusakan sel dan organ. Dengan rutin mengkonsumsi ikan berlemak, Anda membantu meredakan peradangan sistemik yang dapat merusak pembuluh darah, sendi, dan bahkan otak. Lebih dari itu, omega 3 memiliki peran krusial dalam mendukung kesehatan otak dan jantung. Studi menunjukkan bahwa asupan omega 3 yang cukup dapat meningkatkan fungsi kognitif, membantu memori, dan bahkan mengurangi resiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Bagi jantung, omega 3 membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi trigliserida, dan mencegah pembentukan plak di arteri. Bayangkan saja setiap gigitan ikan berlemak yang Anda konsumsi ibarat memberikan perlindungan ganda bagi 2 organ paling vital Anda. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup Anda. Untuk mendapatkan manfaat optimal, disarankan mengkonsumsi ikan berlemak setidaknya 2-3 kali seminggu. Anda bisa memanggang, mengukus, atau merebusnya. Hindari menggoreng terlalu sering karena dapat mengurangi manfaat nutrisinya. Namun bagi penderita alergi ikan atau yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, konsultasi dengan dokter tetap dianjurkan sebelum mengubah pola makan secara drastis. Pastikan juga memilih ikan dari sumber yang terpercaya untuk menghindari kontaminasi merkuri. Ketiga, telur sering disebut sebagai multivitamin alami karena profil nutrisinya yang luar biasa. Yang terpenting, telur rendah karbohidrat, bebas gula, dan merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat mudah dicerna. Protein ini esensial untuk menjaga massa otot yang cenderung menurun seiring bertambahnya usia, sebuah kondisi yang disebut sarkopenia. Selain protein, telur juga kaya akan nutrisi penting lainnya. Ada kolin, nutrisi yang vital untuk kesehatan dan fungsi otak, termasuk memori dan suasana hati. Defisiensi kolin seringkali tidak disadari pada lansia. Lalu ada lutein dan zeaksantin,
Dua antioksidan kuat yang terkonsentrasi di mata dan sangat penting untuk menjaga kesehatan penglihatan, serta dapat mengurangi resiko degenerasi makula terkait usia. Bayangkan, hanya dengan 1 atau 2 butir telur, Anda sudah menyediakan pondasi nutrisi yang kuat untuk otak, otot, dan mata Anda. Ini adalah cara yang sederhana namun sangat efektif untuk mendapatkan energi yang stabil sepanjang hari, tanpa lonjakan gula darah yang tidak diinginkan. Bagaimana cara mengonsumsi telur dengan aman? Bagi kebanyakan lansia tanpa riwayat kolesterol tinggi yang parah atau penyakit jantung, 1-2 butir telur setiap hari umumnya aman dan sangat bermanfaat. Anda bisa mengolahnya menjadi telur rebus, omelet, telur orak-arik, atau bahkan sebagai tambahan pada salad dan sup. Pilihlah telur yang segar dan simpan dengan benar untuk menjaga kualitasnya. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang kolesterol, ingatlah bahwa penelitian terbaru menunjukkan kolesterol makanan dari telur memiliki dampak minimal terhadap kadar kolesterol darah bagi kebanyakan orang. Fokuslah pada pola makan sehat secara keseluruhan. Konsumsi telur juga sangat praktis dan ekonomis. Ini bisa menjadi pilihan sarapan yang cepat, makan siang ringan, atau bahkan makan malam yang mudah disiapkan. Jangan ragu untuk menjadikannya bagian dari menu harian Anda. Tentu saja, bagi individu dengan kondisi medis khusus, selalu bijak untuk berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter Anda untuk memastikan asupan telur yang tepat sesuai kebutuhan pribadi Anda. Keempat, kacang-kacangan dan biji-bijian seperti almond, kenari, biji chia, biji rami dan biji labu adalah camilan super yang sering diremehkan. Mereka rendah karbohidrat dan gula, namun padat nutrisi. Inilah yang membuatnya menjadi pilihan sempurna bagi lansia yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil. Mereka kaya akan protein nabati, lemak sehat, termasuk lemak tak jenuh tunggal dan ganda, serta serat. Kombinasi ini membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, mengurangi keinginan untuk ngemil makanan tinggi gula, dan memberikan energi yang stabil tanpa menyebabkan lonjakan gula darah. Selain itu, kacang-kacangan dan biji-bijian adalah sumber mineral penting seperti magnesium. Magnesium krusial untuk lebih dari 300 reaksi enzimatis dalam tubuh, termasuk fungsi otot dan syaraf, pengaturan gula darah, dan tekanan darah. Kekurangan magnesium umum terjadi pada lansia dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Bayangkan segenggam almond sebagai camilan sore atau taburan biji chia pada oatmeal Anda. Ini bukan hanya tentang rasa, tetapi tentang memberikan asupan nutrisi padat yang mendukung kesehatan tulang, mengurangi peradangan dan menjaga sistem syaraf Anda berfungsi optimal. Meskipun padat nutrisi, kacang-kacangan dan biji-bijian juga padat kalori. Takaran yang aman untuk sebagian besar lansia adalah sekitar 1 genggam kecil atau sekitar 30 gram per hari. Ini bisa dikonsumsi sebagai camilan, ditambahkan ke yogurt, salad, atau sereal sarapan. Penting untuk memilih kacang-kacangan dan biji-bijian mentah atau yang dipanggang tanpa tambahan garam atau gula. Variasikan jenisnya untuk mendapatkan berbagai profil nutrisi. Misalnya biji rami raka omega 3, sedangkan almond kaya akan vitamin E. Namun, perlu diingat bahwa sebagian lansia mungkin memiliki masalah pencernaan atau alergi terhadap jenis kacang tertentu. Jika Anda mengalami gejala seperti kembung atau reaksi alergi, hentikan konsumsi dan konsultasikan dengan dokter. Kunyah dengan baik untuk membantu pencernaan. Secara keseluruhan, menjadikan kacang-kacangan dan biji-bijian sebagai bagian dari pola makan harian Anda adalah langkah cerdas untuk mendukung kesehatan metabolisme dan mencegah berbagai masalah kesehatan terkait usia. Kelima, alpukat adalah buah unik yang sangat dihargai dalam dunia gizi, dan ini adalah makanan super yang ideal untuk lansia. Meskipun buah alpukat sangat rendah karbohidrat bersih karena seratnya tinggi dan hampir bebas gula. Ini adalah keunggulan besar dibandingkan buah-buahan lain yang tinggi gula. Kekayaan utama alpukat terletak pada kandungan lemak tak jenuh tunggal yang tinggi, terutama asam olet. Lemak sehat ini bukan hanya melindungi jantung Anda, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Ini berarti tubuh Anda dapat menggunakan insulin dengan lebih efisien, membantu mengatur kadar gula darah, dan mencegah resistensi insulin yang seringkali menjadi cikal bakal diabetes tipe 2. Selain lemak sehat, alpukat juga kaya akan serat, kalium, dan berbagai vitamin B. Seratnya tidak hanya membantu pencernaan, tetapi juga berkontribusi pada rasa kenyang yang lebih lama, sehingga Anda cenderung tidak makan berlebihan atau ngemil makanan tidak sehat.
Kalium penting untuk menjaga tekanan darah yang sehat. Bayangkan menikmati irisan alpukat di salad Anda atau menjadikannya spread di roti gandum. Alpukat memberikan tekstur creamy dan rasa lezat yang memuaskan, sekaligus memberikan nutrisi penting yang bekerja secara sinergis untuk mendukung metabolisme Anda. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa mengonsumsi alpukat setengah hingga 1 buah berukuran sedang per hari. Alpukat bisa dinikmati langsung, ditambahkan ke salad, smoothie, atau sebagai topping pada roti gandum. Pastikan memilih alpukat yang matang sempurna untuk tekstur dan rasa terbaik. Meskipun padat kalori dari lemak sehatnya, lemak dalam alpukat justru membantu Anda merasa kenyang lebih lama, sehingga berpotensi membantu manajemen berat badan. Bagi sebagian besar lansia, menambahkan alpukat ke dalam diet adalah pilihan yang sangat cerdas untuk kesehatan kardiovaskular dan metabolisme. Tentu saja, seperti makanan lainnya, jika Anda memiliki alergi terhadap alpukat atau kondisi kesehatan tertentu, selalu bijak untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda sebelum memasukkannya secara rutin ke dalam diet Anda. Keenam, minyak zaitun adalah salah satu keajaiban Mediterania dan bukan tanpa alasan. Minyak ini bebas gula dan karbohidrat, menjadikannya pilihan lemak yang sangat sehat, terutama bagi lansia. Namun tidak semua minyak zaitun sama. Fokuslah pada minyak zaitun extra virgin atau EVOO yang merupakan bentuk paling murni dan paling kaya nutrisi. EVOO kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang sehat dan berbagai antioksidan kubat, termasuk polifenol seperti oleokantal. Antioksidan ini adalah pertahanan utama tubuh Anda melawan kerusakan sel akibat radikal bebas dan peradangan. Oleokantal khususnya memiliki sifat antiinflamasi yang mirip dengan ibuprofen, namun secara alami. Manfaat minyak zaitun sangat luas. Konsumsi rutin minyak zaitun extra virgin secara konsisten dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit jantung, termasuk stroke. Ini karena kemampuannya untuk meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL, menurunkan kolesterol jahat atau LDL, dan melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Lebih dari itu, penelitian juga menunjukkan bahwa minyak zaitun dapat mendukung fungsi kognitif dan mengurangi resiko penurunan kognitif terkait usia. Antioksidan dalam minyak zaitun melindungi sel-sel otak Anda dari kerusakan oksidatif yang merupakan faktor penting dalam perkembangan demensia. Bagaimana cara mengonsumsi minyak zaitun dengan benar? Gunakan 1 hingga 2 sendok makan minyak zaitun extra virgin per hari sebagai dressing salad, untuk menumis sebentar pada suhu rendah hingga sedang, atau sebagai finishing oil pada masakan setelah matang. Hindari menggunakan minyak EVOO untuk menggoreng dalam suhu tinggi karena dapat merusak nutrisinya. Pilihlah minyak zaitun extra virgin yang berkualitas baik, simpan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kesegarannya. Bau dan rasanya yang khas dapat memperkaya hidangan Anda, sekaligus memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Bagi sebagian besar lansia, minyak zaitun adalah tambahan yang sangat aman dan menguntungkan dalam diet hari Anda. Namun, jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan diet rendah lemak ekstrim, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi Anda untuk penyesuaian yang tepat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, keenam makanan super ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang bisa Anda lakukan untuk menyelamatkan organ-organ vital Anda. Ingatlah, ini bukan tentang menghilangkan semua kenikmatan hidup, tetapi tentang membuat pilihan cerdas yang memberdayakan tubuh Anda. Sebagai rangkuman, kita telah membahas bagaimana sayuran hijau seperti bayam dan kangkung melindungi organ dengan vitamin dan seratnya, serta bagaimana ikan berlemak dengan omega 3-nya adalah pelindung jantung dan otak. Jangan lupakan telur sebagai sumber protein lengkap dan nutrisi otak yang hebat, serta kacang-kacangan dan biji-bijian yang kaya mineral dan lemak sehat untuk energi stabil. Kemudian ada alpukat dengan lemak tak jenuh tunggalnya yang ajaib untuk gula darah dan jantung. Dan terakhir, minyak zaitun extra virgin sebagai antioksidan kuat yang melindungi seluruh sistem tubuh Anda dari peradangan. Masing-masing dari makanan ini, ketika dikonsumsi secara teratur dan dalam porsi yang tepat, akan bekerja secara sinergis untuk mengurangi dampak merusak dari gula dan karbohidrat berlebih. Kunci utamanya adalah konsistensi dan variasi. Jangan terpaku pada satu jenis makanan saja, tetapi cobalah untuk memasukkan berbagai makanan super ini ke dalam menu harian Anda.
Mulailah dengan porsi kecil, seperti 1 genggam kacang-kacangan sebagai camilan atau 2 sendok makan minyak zaitun pada salad Anda. Ingatlah, kesehatan di usia senja adalah hasil dari akumulasi pilihan yang Anda buat setiap hari. Setiap gigitan adalah kesempatan untuk memelihara tubuh Anda. Ini adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan untuk diri sendiri. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah siap untuk mengambil kendali atas kesehatan Anda dan menyelamatkan organ-organ penting dari racun gula dan karbohidrat? Mari kita hindari kebiasaan buruk yang diam-diam merusak, seperti konsumsi minuman manis berlebihan atau makanan olahan tinggi gula dan tepung. Ajak juga teman-teman lansia Anda, keluarga, atau siapapun yang Anda pedulikan untuk menonton video ini. Bagikan informasi penting ini karena satu pengetahuan kecil bisa jadi menyelamatkan 1 nyawa. Bersama-sama, kita bisa menciptakan komunitas lansia yang sehat, aktif, dan tentunya menua bahagia.